Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai laporan rancangan layanan advokasi, bimbingan, dan konseling di sekolah. Nah, fokus kami nanti kita membuat laporan rancangan layanan advokasi itu mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Di sini kita memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu advokasi dan mediasi bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, yaitu Haida Jidar Ramadan Miarjo dengan NIM akhir 114 dan rekan saya. Saya Hanin Sapa Salafida dengan NIM akhir 013 dan saya Mahira Syafiananta dengan NIM akhir 111. Yang pertama ada tabel tahapan layanan advokasi dari STON dan Dahir 2015. Itu yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Di sini masalah yang ditemukan adalah terdapat sejumlah siswa berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan inklusif secara optimal. Nah, beberapa siswa ini mengalami hambatan belajar akibat kurangnya akomodasi yang memadai dari sekolah. Nah, dari hal tersebut, konselor mengidentifikasi itu melakukan observasi langsung ataupun wawancara dengan siswa, guru, maupun orang tua di sekolah, serta mentelaah data absensi dan juga nilai akademik. Dari identifikasi langsung yang dilakukan oleh konselor, itu membuat identifikasi masalah itu mendapatkan data secara real dan juga di lapangan secara langsung. Yang kedua, mengumpulkan informasi tambahan. Konselor mengumpulkan data dan juga fakta pendukung yang relevan dengan masalah yang telah diidentifikasi, termasuk kebijakan, peraturan, dan juga studi terkait. Nah, itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada data statistik jumlah siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, kebijakan sekolah terkait pendidikan yang inklusif. Yang ketiga, regulasi Kemendikbud tentang pendidikan inklusif, serta hasil asesmen psikologis dan juga akademik siswa. Selain melakukan identifikasi secara langsung, kita konselor bisa mengumpulkan informasi tambahan dari data dari sekolahan yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yang nomor 3, mengidentifikasi stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat dan juga memiliki peran dalam penyelesaian masalah diidentifikasi untuk menentukan target advokasi yang tepat. Antara lain yaitu yang pertama ada kepala sekolah pengambil keputusan, kedua guru mata pelajaran dan juga wali kelas, ketiga orang tua atau wali siswa, yang keempat dinas pendidikan kota, kelima komite sekolah, dan terakhir LSM pendidikan inklusif. Selanjutnya yang keempat yaitu meneliti sejarah advokasi terhadap masalah. Konselor meneliti upaya-upaya advokasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap isu yang serupa baik di sekolah ini maupun di institusi lain. Nah, tinjauan terhadap program inklusi yang pernah diusulkan, hambatan yang muncul sebelumnya, dan juga keberhasilan yang telah dicapai itu apa? Yang itu menjadi dasar perencanaan yang lebih kuat untuk kedepannya. Yang kelima yaitu mengidentifikasi hambatan institusi dan juga lingkungan. Nah, kita juga harus mengenali atau memahami berbagai hambatan yang mungkin menghalangi keberhasilan advokasi itu yang harus kita identifikasi secara sistematis. Contohnya hambatan institusional, yaitu bisa keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan guru inklusif,
kurangnya fasilitas, untuk hambatan lingkungan sendiri yaitu stigma dari sosial terhadap ABK atau anak berkebutuhan khusus, terus kurangnya dukungan dari keluarga, lingkungan, pertemanan dan sebagainya. Dan terakhir itu ada lemahnya koordinasi dari antar pihak, yaitu pihak yang terkait yang sudah saya jelaskan dari stakeholder tadi. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 6, mengembangkan rencana tindakan. Nah, rencana tindakan yang terstruktur itu disusun untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Nah, untuk pengembangan rencana tindakan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel di bawah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang ketujuh itu evaluasi yang terukur. Nah, evaluasi itu dilakukan secara berkala dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur untuk memastikan ketercapaian tujuan advokasi yang dilakukan. Nah, pada hal ini itu dilakukan beberapa cara atau hal yang bisa digunakan untuk peningkatan jumlah siswa ABK yang terverifikasi. Nah, seperti target misalnya 100% gitu. Yang kedua, terjadinya RPP berdiferensiasi untuk semua kelas. Selanjutnya itu terlaksanakannya pelatihan guru inklusif minimal 2 kali. Selanjutnya meningkatkan kepuasan orang tua siswa dengan melakukan survei. Dan yang terakhir itu laporan evaluasi per bulan kepada kepala sekolah. Melanjutkan dari yang tadi Hanin jelaskan mengenai rencana tindakan advokasi pada di sekolah ini, adapun di sini tabel menjelaskan mengenai rancangan-rancangan dari runtutan rencana tindakan di sekolah. Yang pertama dimulai pada sosialisasi program inklusif kepada guru dan staf sekolah. Adapun mitra-mitra yang terlibat dalam rencana tindakan ini ada kepala sekolah, konselor, dan guru. Untuk penjadwalannya sendiri ini dimulai pada minggu pertama, contohnya pada minggu pertama bulan Maret 2026. Dalam aktivitas ini pun ada catatan yang perlu diingat pada mitra-mitra berkaitan, yaitu yang pertama pembuatan materi sosialisasi, lalu juga undangan berkaitan sosialisasi ini sendiri. Lanjut kepada pekan kedua, yaitu pertemuan dengan orang tua siswa anak berkebutuhan khusus. Mitra-mitra yang terlibat diantaranya ada konselor, wali kelas, dan orang tua. Pelaksanaannya pun ada di minggu kedua, contohnya di bulan Maret 2026 ini. Catatan yang perlu diingat dari konselor sendiri adalah melibatkan komite sekolah dalam pertemuan dengan orang tua siswa ini. Melanjutkan di pekan ketiga, yaitu pengajuan proposal program inklusif ke Dinas Pendidikan. Mitra-mitra yang terlibat diantaranya ada kepala sekolah, konselor, komite sekolah. Lalu dalam pekan ini juga ada catatan di mana advokasi ini memerlukan lampiran data yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Masuk kepada pekan keempat, aktivitasnya sendiri yaitu pelatihan guru dalam pendidikan inklusif. Mitra-mitra yang terlibat diantaranya ada Dinas Pendidikan karena sebelumnya sudah mengajukan proposal program inklusif. Lalu selanjutnya ada narasumber ahli. Dengan tujuan narasumber ahli ini menyampaikan materi-materi yang tujuannya untuk melatih guru dalam pendidikan inklusif sendiri begitu. Nah, setelah tadi 3 minggu ini sudah dilaksanakan, ini masuk pada bulan berikutnya gitu. Adapun catatan yang perlu diingat, yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan ini adalah adanya koordinasi dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan proses pelatihan guru sendiri. Lalu masuk ke pekan kelima, yaitu penyediaan fasilitas dan alat bantu belajar pada anak berkebutuhan khusus. Mitra-mitra yang terlibat ada kepala sekolah, bendahara, dan komite. Mitra-mitra ini ada untuk membahas terkait koordinasi sekiranya fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran ABK ini sendiri begitu. Adapun pelaksanaannya ini terhitung kurang lebih ada kurun waktu 1 bulan begitu. Dan catatan yang perlu diingat adalah fasilitas ini tentunya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pada rencana terakhir, yaitu ada monitoring dan evaluasi program. Adapun yang terlibat dalam proses ini adalah konselor dan kepala sekolah gitu. Jadi dalam artian ada pengawasan, lalu dari pengawasan ini setelahnya nanti dievaluasi selama proses advokasi ini sekiranya apakah sudah berjalan baik atau ada yang masih perlu diubah gitu. Begitupun ini dilaksanakannya nanti di akhir setelah dari
penyediaan fasilitas dan itu terus berlanjut begitu. Adapun catatan yang perlu diingat adalah dalam monitoring dan evaluasi ini baik konselor maupun kepala sekolah nanti yang membahas kembali gitu, membahas berulang mengenai laporan evaluasinya dan ini ditulis secara tertulis dalam bentuk laporan. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai laporan rancangan advokasi, bimbingan dan konseling di sekolah yang bertemakan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bila kita ada salah kata ataupun tutur kata kami yang kurang tepat, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.